Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, Sobat Inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa nih di bidangnya. Beliau adalah Bapak Yusharto Huntoyungo MPD yang merupakan Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri. Mungkin Sahabat Inovasi sudah pada kenal nih ya. Nah, kalau begitu kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Yusharto? Kabar baik Bu Nur Santi. Alhamdulillah kabar baik ya Pak. Ya. Ini sudah yang kedua kalinya ya Pak ya, Betul, untuk yang tampil kedua kali kembali untuk podcast. di podcast One Day One Innovation ya Pak. Apa sih strategi optimalisasi penguatan inovasi khususnya yang inovasinya melalui ODO ya Pak ya, atau One Day One Innovation nih Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana sih strategi-strateginya, silakan. Terima kasih. Provinsi Sumatera Selatan, catatan kami ini sudah merupakan salah satu provinsi yang sangat advance dalam membangun ekosistem inovasinya. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan dalam memelihara inovasi yang sudah demikian bagus perlu terus dilakukan. Dan saya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kepala Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan yang mengembangkan strategi penguatan inovasi daerah dengan One Day One Innovation. One Day One Innovation ini apabila kita lakukan implementasinya kan harus terukur gitu ya. Apa saja sih yang dimaksud dengan One Day One Innovation, sehingga begitu kita melakukan evaluasi itu dapat dikatakan sudah tercapai atau sudah terukur apa yang akan dilakukan dengan One Day One Innovation. Untuk itu strateginya yang pertama adalah pemanfaatan media seperti yang kita lakukan saat ini. Dengan adanya podcast yang tidak melewati satu hari sekalipun dalam setahun, termasuk hari-hari libur, di mana yang dilakukan ukuran itu adalah hari kalender, maka kita bisa melakukan sosialisasi inovasi setiap hari kepada seluruh pemirsa, mungkin saja pemerhati kebijakan atau inovator yang ada di Sumatera Selatan maupun di seluruh Indonesia. Strategi yang kedua, kita bisa juga melakukan dengan mengukur setiap OPD setiap hari menyampaikan kemajuan yang dicapai pada setiap inovasi yang sudah dicatatkan. Contohnya dalam pengukuran indeks inovasi daerah itu kan ada dua aspek. Aspek satuan pemerintahan daerah yang menjadi 3 dimensi dan ada sekitar 15 indikator yang diukur di sana. Nah, setiap indikator ini apabila ada kemajuan yang akan mempengaruhi indeks inovasi daerah, itu bisa dicatatkan sebagai upaya yang dilakukan daily setiap hari untuk mendukung One Day One Innovation. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan dengan melihat atau mengukur ada nggak masyarakat yang terpengaruh dengan inovasi yang kita lakukan. Definisi operasional ini kita kembangkan dari konsep pemikiran, diantaranya dari pemikir-pemikir awal tentang inovasi, diantaranya Rogers. Itu menyatakan bahwa inovasi harus dilihat dari perspektif penerima, bukan dari si pencetus. Dengan demikian akan ada selalu inovasi setiap hari apabila kita melihat perspektif dari penerima inovasi. Karena gap berikut diversity dari masyarakat yang kita layani begitu besar, sehingga
ada peluang bagi kita untuk mengklaim bahwa setiap hari ada inovasi yang diterapkan atau diterima oleh masyarakat selaku subjek yang kita lakukan pelayanan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa setiap hari kita bisa memonitor atau mendapatkan laporan dari OPD berikut pemerintah daerah untuk mengetahui ada tidak masyarakat yang menjadi beneficiaries baru dari setiap inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Yang keempat, itu kita bisa melihat dengan strategi mengoptimalkan fungsi dan peran dari masing-masing stakeholder yang dapat menghasilkan inovasi. Bisa ASN yang ada di setiap OPD, lalu ASN yang ada di UPTD, lalu para fungsional. Betul. Ya, yang sangat banyak jumlahnya. Tadi diskusi dengan Pak PJ katanya untuk penyuluh pertanian aja jumlahnya sekitar 3.000 orang di Sumatera Selatan. Nah, mereka ini bisa menjadi sumber-sumber inovasi yang baru, sehingga kekuatan ini apabila digabung, ya jumlah ASN yang ada di Sumatera Selatan, PPL, lalu ada guru, ada bidan, ada dokter, ada peneliti, berikut masyarakat yang menjadi pemerhati atau berpikiran maju untuk melakukan inovasi di segala sektor di Sumatera Selatan, bisa menjadi inisiator dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru setiap hari. Dan secara statistik, ya Sumatera Selatan sudah membuktikan untuk tahun 2023 ini sudah mencatatkan lebih dari jumlah hari dalam satu tahun. Jumlah inovasi yaitu sekitar 372 inovasi di tahun 2023. Nah, dengan adanya kegiatan ini, ya kita berharap bukan hanya one day one innovation, bisa saja one day two innovation or more gitu. Untuk menjadikan ya inovasi kita menjadi lebih banyak secara kuantitas tanpa meninggalkan kualitas atau tingkat kematangan dari setiap inovasi. Oke nih sahabat Demikian, inovasi. ya. Tentunya setuju sekali nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusharto ya Pak ya, karena kan setiap inovasi tersebut sayang sekali ya Pak ya jika tidak tersampaikan ke masyarakat ya Pak. Ya betul. Ya. Karena penyaluran atau akan terjadinya difusi inovasi tentunya ya Pak Ya. dari masyarakat, lalu kita akan mendapatkan feedback kembali ya Pak ya, Betul. inovasi apa yang kurang mungkin, jadi Betul. kita bisa berinovasi kembali dari inovasi yang telah ada tentunya ya Pak ya. Ya. Dan tentunya nih sahabat inovasi, One Day One Innovation juga sudah mendifusikan atau menginfokan informasi inovasi-inovasi apa saja, mulai dari seperti yang disinggung Pak Yus nih, ada dari ASN itu sendiri, Ya. ada dari masyarakat, bahkan kita juga ada petani inovatif Bapak, kemudian juga ada siswa-siswi SMA ataupun mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi nih Pak, untuk Ya. menyampaikan jika mereka memiliki inovasi-inovasi tersebut sehingga bisa tersampaikan ke masyarakat atau sahabat inovasi nih saat ini. Baik nih Pak, kalau dalam strategi-strategi tadi kan sudah Bapak sebutkan nih Pak, di berbagai provinsi tentunya banyak nih Pak ya strategi kebijakannya sendiri melalui isu-isu apa yang terjadi di provinsi tentunya ya Pak ya. Nah ini apa nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai isu-isu strategis dan bagaimana langkah-langkah strategis kebijakannya itu sendiri Pak? Ya. Secara direktif sebenarnya pemerintah pusat memiliki isu-isu strategis yang harus diselesaikan sesegera mungkin, tentu dengan cara-cara inovatif oleh pemerintah daerah. Di antaranya adalah direktif tentang stunting. Ya. Angka stunting untuk Indonesia masih cukup tinggi dan diharapkan bisa menjadi 9% atau 1 digit di akhir tahun 2024. Amin. Sementara sekarang kita masih sekitar 14%. Nah, dan demikian ini menjadi isu strategis yang harus kita selesaikan bersama di pemerintah daerah. Dari laporan inovasi yang masuk, kami menerima sekitar 28.593
inovasi di tahun 2023 ini, Mhm. dan itu meningkat dibandingkan tahun 2022 kemarin yang berjumlah sekitar 25.690 Mhm. inovasi. Sebagian besar di antaranya catatan kami adalah penyelesaian masalah stunting. Dan kami senang sekali dari waktu ke waktu pemerintah daerah menjadikan direktif atau isu yang menjadi perhatian di tingkat nasional ini menjadi isu yang diterapkan atau diselesaikan di pemerintah daerah dengan cara-cara inovatif. Mhm. Di samping stunting juga kita masih deal dengan masalah ketahanan pangan umpama. Mhm. Bagaimana agar pengaruh dari adanya pembatasan impor dari negara-negara karena mereka juga mau menyelamatkan kondisi dalam negeri masing-masing, Mhm. itu tidak mempengaruhi ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Di antaranya yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan itu sangat bagus. Mhm. Ya, inovasi yang diunggulkan adalah masalah ketahanan pangan, di mana masyarakat diminta untuk bersama-sama melakukan satu gerakan, ya bukan lagi program, tetapi satu gerakan untuk bisa menghasilkan sumber-sumber alternatif pangan yang ada berdasarkan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Contoh yang lain, ada beberapa daerah dengan inovasi 3K, yaitu ada kebun, kandang, kolam Mhm. untuk setiap rumah. Dan ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan pangan di setiap daerah. Isu nasional berikutnya itu adalah berkaitan dengan inflasi. Inflasi diharapkan sekitar 3% atau plus minus tambah 1 atau kurang 1. Mhm. Berarti rentangnya itu dari 2 sampai dengan 4%. Mhm. Nah, sementara daerah-daerah lain kalau terlalu tinggi lebih dari 4 itu akan membebani konsumen karena harga-harga akan sangat tinggi dan daya beli masyarakat itu harus kita dukung dengan berbagai cara agar harga bisa rendah atau kemampuan daya belinya yang ditingkatkan. Sebaliknya kalau dia di bawah 2, ya berarti produsen kita yang harganya terlalu murah, Mhm. menjadikan tidak ada manfaat secara ekonomis produksi yang mereka hasilkan. Kita kasihan dengan petani kita, Betul. nelayan kita yang sudah bersusah payah menghasilkan produk, tetapi tidak mempunyai nilai ekonomi kalau kita coba ukur dengan harga yang berlaku, Mhm. sehingga bisa menciptakan, sehingga tercipta deflasi di satu daerah. Daerah-daerah yang lain, mereka secara mandiri menambah, ya, eh, direktif dari pemerintah pusat ini dengan kondisi lokal Mhm. masing-masing. Kami menerima laporan dari beberapa provinsi, di antaranya ada yang mengklaim kami sudah mengidentifikasi sekitar 460 isu strategis yang dipetakan berdasarkan organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi dan berdasarkan kewilayahan. Mhm. Mudah-mudahan Badan Litbang akan bekerja berdasarkan evidence-based policy. Setiap policy yang akan dihasilkan ini akan merujuk pada hasil-hasil penelitian atau data yang terkait dengan isu yang sudah diraise di setiap Mhm. OPD atau di setiap kabupaten. Dengan demikian, ya kita akan melihat progres, akan terus menghasilkan kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang telah ada berdasarkan isu-isu yang berkembang di setiap daerah. Nah, kami mendorong kepada provinsi berikut kabupaten yang lain untuk kita menggunakan frame ini dan menjadikan isu strategis coba kita kawal berdasarkan rentang waktu tertentu dan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia dari perguruan tinggi, kemudian dari para peneliti, kita akan mendapatkan masukan untuk evidence-based policy yang akan kita hasilkan nanti.
Jadi nih sahabat inovasi tentunya, dibutuhkan juga nih Pak ya kurang lebih, dari inovasi-inovasi tersebut bisa mendukung ya Pak ya Iya, kebijakan-kebijakan yang ada dan bisa menjawab isu-isu strategis tadi betul. ya Pak ya tentunya ini sahabat inovasi. Nah sahabat inovasi tentunya balik lagi nih Pak kita ke podcast atau inovasi One Day One Innovation Iya. ini mungkin bisa ditambahkan Pak, adalah salah satu yang sekarang nih biasanya lagi ngetren digital branding ya Pak ya. Nah, jadi kalau para inovator ini kan membutuhkan juga, keeksistensiannya ya, Pak, ya. Nah, Iya, salah satu wadahnya mungkin di sini nih sahabat inovasi adalah digital branding baik dari produknya itu sendiri ataupun, bagi para inovator itu sendiri ya, Pak, ya. iya. Baik nih, Pak, kalau dari, di Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri itu sendiri, Pak, inovasi-inovasi unggulannya nih apa nih, Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau dari Kementerian Dalam Negeri kita mencoba untuk menginventarisir, berikut mencoba untuk mengagregasi Mhm, semua inovasi yang ada, lalu kita tawarkan kepada daerah mhm, yang lain untuk bisa melakukan replikasi. betul, Bentuk inovasi yang kita lakukan setidaknya ada dua, mhm, yaitu yang pertama adalah Pusat Jejaring Inovasi Daerah atau kita singkat dengan Puja Indah. Kita dedikasikan untuk daerah-daerah yang berkategori 3T dan mhm, perbatasan karena secara in-house, secara mandiri, mereka sulit untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mendukung inovasi. Kita siapkan lewat Pusat Jejaring Inovasi Daerah ini. mhm, Nah, mereka bisa memilih jenis inovasi yang ada di sana. Kita siapkan ada sekitar 13 aplikasi yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Berikut ada 3 yang sifatnya tematik. Tematik itu diantaranya bagaimana ternak umpama, bagaimana mencoba melihat potensi peternakan Indonesia dan kita coba susun dalam satu aplikasi, bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah e-BUMDes untuk mendayagunakan bagaimana memanage yang benar badan usaha milik desa atau sebutan lain. Ada desa itu diganti dengan kampung, desa itu mhm. diganti dengan kecil, diganti dengan dusun dan sebagainya, tetapi substansinya sama. Nah, mereka diharapkan bisa mengelola aktivitas berikut aset yang mereka miliki dengan satu aplikasi yang kita tuangkan di Puja Indah. Yang berikutnya adalah e-retribusi. Mhm, Bagaimana pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam melakukan pemungutan retribusi. Selama ini retribusi banyak sekali dilakukan pemungutan, jenisnya juga sudah banyak, tetapi ada kalanya dengan cara-cara manual masih menimbulkan ekses, diantaranya biaya mungutnya yang lebih besar mhm. dibandingkan hasil pungutan gitu. Dan dengan adanya aplikasi ini, efisiensi ditingkatkan sehingga penerimaan bagi pemerintah daerah menjadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Mhm, Yang kedua adalah tax efficient. Tax efficient ini merupakan salah satu bentuk tutorial bagi pemerintah daerah mana saja yang akan mereplikasi inovasi terpilih. Saat ini di Tax Efficient kurang lebih sudah sekitar 14.000 jenis inovasi yang terpilih, digital dan non-digital. Kita dokumentasikan dalam bentuk video, berikut tulisan, dan sebagainya. Sehingga bagi teman-teman dari daerah yang membutuhkan inovasi yang sudah dihasilkan oleh daerah lain, mhm. tetapi mereka membutuhkan, bisa melakukan ATM, ya, amati, Iya, tiru, modifikasi, sehingga menjadi inovasi baru yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal daerah. Ini kurang lebih dua inovasi yang bisa digunakan oleh teman-teman dari daerah yang dihasilkan oleh BSKDN, dan ini terus kita upayakan sehingga penggunanya menjadi lebih banyak. Di antaranya para mitra strategis kami yang berharap akan ada data tentang inovasi daerah, kita siap dan sangat
terbuka untuk melakukan kerjasama, sehingga harapannya dari waktu ke waktu stakeholder yang berkaitan dengan inovasi daerah semakin bertambah. Baik nih Pak, terima kasih sekali. Nah, jadi sahabat inovasi yang belum tahu nih kalau di Kemendagri itu ada yang namanya aplikasi website Puja Indah ya Ya, Pak. Puja ini. Jadi bisa mengunjungi website tersebut, nanti bisa dilihat nih bahwa ada inovasi-inovasi yang terangkum semuanya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bisa apa yang bisa dilakukan ATM tadi ya Pak ya, Ya, amati, tiru dan modifikasi. Tentunya inovasi-inovasi yang ada sudah terdata. Berikut juga dengan tutorialnya ya Pak ya, ya. Jadi bisa dilakukan peniruan nih dari atau duplikasi dari inovasi-inovasi yang sudah ada, dan mungkin juga ada kontaknya ya Pak ya, ya, milik bisa siapa, jadi menghubungi. bisa menghubungi langsung kalau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai inovasi tersebut nih Ya. sahabat inovasi. Tentunya nih semuanya akan ujung-ujungnya adalah peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan tentunya kesejahteraan bersama ya Pak Ya, ya. betul. Baik nih Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, ada harapan atau pesan dan gagasan nih Pak untuk warga Sumatera Selatan khususnya Indonesia umumnya Pak, silakan. Oke, khusus untuk masyarakat Sumatera Selatan, Wong Kitogalo, Mungkin ya. ya sudah sangat terbuka peluang bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan inovasi. Mhm. Inovasi jangan dilihat sebagai sesuatu yang mahal, yang harus dalam bentuk digital, Mhm. tetapi pemikiran-pemikiran terbaik untuk memperbaiki prosedur, mekanisme birokrasi, dan mungkin saja jenis layanan yang dibutuhkan melengkapi kebutuhan, melengkapi pelayanan yang sudah ada, itu bisa disampaikan sebagai inovasi, didiskusikan dengan OPD terkait sehingga kita bisa menghasilkan satu inovasi dan memenuhi syarat untuk dicatatkan sebagai inovasi dalam platform Indeks Inovasi Daerah. Di sana ada sekitar 36 indikator, jumlahnya aja yang banyak Bapak ya, dan Iya. Ibu pemerhati kebijakan, tetapi sebagian besar di antaranya itu sudah menjadi referensi untuk semua inovasi yang akan dilaporkan. Mhm. Hanya bagian-bagian penting di antaranya seperti apa sih kondisi sebelum inovasi diterapkan dan harapannya setelah inovasi diterapkan itu seperti apa. Nah, kita mendeskripsikannya setidak-tidaknya dalam 300 kata. Nah, ini yang barangkali yang masih dipandang sebagai hal yang sulit bagi teman-teman, apalagi dari masyarakat yang kerjanya, wah yang penting aku kerja aja, bagaimana mendeskripsikan dan sebagainya, yang penting saya udah cerita dengan Pak Camat, sudah cerita dengan Pak Kepala Desa, sudah cerita dengan teman dari dinas tertentu mungkin, ya udah Bapak Ibu ya boleh dipandang sebagai inovator, sudah menceritakan hal yang selama ini digagas, dan kewajiban Bapak dan Ibu ini tinggal memelihara inovasi yang ada, lalu teknis pendaftaran dan sebagainya itu bisa diserahkan kepada instansi terkait. Ya selebihnya mungkin lewat proses seperti ini akan ada coaching klinik lah ya. Nah, beberapa di antaranya kita akan membuat podcast bagaimana sih teknis untuk membuat deskripsi inovasi umpama. Ya kita main-main sedikit dengan layar komputer, lalu kita bisa tunjukkan seperti apa fitur berikut menu-menu yang ada di Indeks Inovasi Daerah, sehingga semua pihak, masyarakat sekalipun sebenarnya dengan proses mengcloning atau membuat dummy aplikasi itu ya bisa menggunakan untuk kepentingan pelaporan inovasi dari masyarakat. Harapannya One Day One Innovation akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan karena hakikat inovasi hadir untuk memuliakan manusia dan mensejahterakan manusia, khususnya yang ada di Sumatera Selatan.
Baik, Bapak ini terima kasih sekali ya Pak. Kita ucapkan terima kasih juga sudah hadir di sini Pak, tentunya di podcast One Day One Innovation tentunya bisa menularkan nih semangat inovasi kepada kita semua, kepada sahabat inovasi dimanapun Anda berada tentunya Ya, ya Pak ya. Tentunya tetap terus semangat dalam berinovasi nih. ya. Saya ingin sampaikan Boleh juga Pak? lewat kesempatan ini, ya mohon dukungan dari seluruh masyarakat berikut ofisial yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berikut kabupaten kota, untuk upaya-upaya percepatan Baik. pelaksanaan inovasi daerah, termasuk yang dilakukan oleh Kepala Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan saat ini, yang sedang menyusun proyek perubahan untuk strategi percepatan inovasi daerah lewat One Day One Innovation. Baik, Bapak. Terima kasih sekali Pak atas masukannya nih kepada sahabat inovasi dan untuk kita semua tentunya menjadikan khususnya nih bagi para warga Sumsel untuk lebih maju dalam berinovasi dan seperti Pak Yus bilang tadi, tentunya pada hakikatnya adalah untuk mensejahterakan manusia itu sendiri ya Pak. Dan tadi jangan lupa dalam berinovasi ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Ya, Salam salam inovasi. inovasi.